Halo Sobat Digital, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari ini kembali lagi Anda menyaksikan Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita, Kamis 28 Mei 2026. Diawali dengan kabar duka insiden sapi mengamuk di Banjarmasin, kita juga akan menyimak kesibukan penggilingan daging pasca Idul Adha, konsep Green Kurban di Banjarbaru, lonjakan omset pedagang bumbu, hingga pelibatan pelajar dalam panitia kurban. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Sobat Digital, duka menyelimuti kawasan Gang Ibu, Jalan Antasan Kecil Barat. Seorang pria parubaya dinyatakan meninggal dunia usai diseruduk seekor sapi kurban yang lepas dan mengamuk pada Selasa sore. Korban sempat berupaya menghadang laju sapi tersebut, namun terpental keras hingga tidak sadarkan diri. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, nyawa korban sayangnya tidak tertolong. Ini jadi pengingat bagi kita untuk selalu ekstra waspada saat menangani hewan kurban. Suasana persiapan Hari Raya Kurban di Jalan Antasan Kecil Barat Banjarmasin seketika berubah menjadi isak tangis dan kepanikan. Seekor sapi kurban yang hendak dipindahkan oleh panitia tiba-tiba lepas kontrol dan mengamuk secara brutal di area permukiman. Dalam rekaman CCTV warga yang beredar luas, sapi jumbo tersebut melaju kencang dan langsung menyeruduk seorang pria berusia 53 tahun yang tengah berada di lokasi. Akibat kerasnya benturan, tubuh korban langsung terhempas dan terpental ke aspal hingga tidak sadarkan diri di tempat kejadian. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat korban sebenarnya sedang memberikan makan seekor sapi kurban lainnya. Melihat ada sapi lain yang lepas dan mengamuk menuju arahnya, korban secara spontan berusaha menghadang. Naas, dengan posisi tangan masih memegang tali sapi lain, korban tak sempat mengelak dari serudukan sapi tersebut. Asalnya mendrop kan di sebelah sana, di belakang, mau dipindah ke sini. Nah, jadi entah apa karena bisa entah stres atau apa kayak itu nah. Jalan jauh. Tiba-tiba mengamuk. Lawan juga si almarhum ini menunggu di depan sapi yang sudah buka. Nah, jadi untuk almarhum mengikuti tali gitu nah, ikut talinya. Jadi sudah tergugur, terpelintir talinya tuh, terlilit. Warga yang berada di sekitar lokasi berlari memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, korban meninggal dunia Selasa malam setelah pihak medis berjuang melakukan tindakan darurat. Pihak keluarga bilang korban luka trauma cukup parah di bagian kepala serta bagian punggung belakang akibat terhempas keras ke permukaan jalan saat insiden terjadi. Lukanya seperti Dari apa? hasil rumah sakit itu dilihat dari foto ronsen ada mengalami keretakan bagian kepala sekitar ya segini lah. Itu pendarahan dalam sampai ke bagian pernapasan. Mungkin itu yang menyumbat area pernapasan sidin. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah korban akhirnya diantarkan oleh ratusan pelayat ke tempat pemakaman umum setempat pada Rabu siang selesai melaksanakan ibadah salat zuhur. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aktivitas warga pasca perayaan Hari Raya Idul Adha kini terpusat di kios-kios jasa penggilingan daging di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru. Kios penggilingan terlihat jauh lebih ramai dibanding hari biasa. Ratusan warga sejak Kamis pagi saling bergantian datang dengan membawa daging kurban hasil bagian mereka untuk diolah menjadi bakso ataupun adonan lainnya. Suasana sibuk dan hiruk-pikuk terlihat jelas di bagian belakang kawasan Pasar Bauntung Banjarbaru, Kelurahan Kemuning pada Kamis pagi. Sejumlah lapak kios penggilingan daging kini menjadi titik kumpul baru bagi warga sebelum kembali ke rumah. Seorang warga asal Oktabat Selatan, Titi bilang selalu memilih untuk menggiling daging kurban bantuan yang ia terima.
Olahan daging giling ini nantinya akan disulap menjadi adonan pentol bakso yang sangat digemari oleh anak-anak sekaligus menekan beban ruang penyimpanan di kulkas. Pada Idul Adha kali ini, dirinya bahkan membawa total 7 kg daging untuk digiling sekaligus. Jadi makanya digilingkan. Dapat berapa kilo Bu tadi digilingkan? Kita giling 4 kilo sama 3 kilo, 7 kilo. Di lebaran ini besok juga masih rame. Oh, Kan hari ini ada yang potong juga. ya. Masih. Jika pada hari biasa mereka hanya mampu memutar mesin untuk ratusan kilogram daging, kini menjadi 150 kg daging lebih per harinya. Untuk masalah tarif atau ongkos giling, pihak kios mematok harga Rp10.000 per kilogram. Harga ini sedikit menyesuaikan kenaikan harga bahan baku plastik kemasan adonan. Namun, panitia atau warga akan mendapatkan diskon sebesar Rp6.000 per kilogram jika membawa daging di atas 5 kg. Kalau ongkosnya sekarang karena plastik naik loh, jadi ongkosnya per kilo, kalau untuk sekilonya 10.000. Kalau untuk yang di atas 5 kilo ke atas, diambilnya 6.000. Meski intensitas kepadatan dinilai belum sepadat pada tahun lalu, namun pihak pedagang memprediksi lonjakan warga yang membawa daging kurban masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Mengingat masih banyaknya prosesi penyembelihan di tingkat RT maupun komplek permukiman. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan di Kota Banjarbaru. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menerapkan konsep ramah lingkungan atau Green Kurban dalam seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Langkah ini diambil sebagai dukungan nyata komitmen kebijakan pengurangan sampah plastik di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak awal penyembelihan hingga ke tahap pendistribusian daging kurban kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sama sekali tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, panitia memanfaatkan daun jati serta wadah anyaman kerajinan lokal bakul purun. Bahan ramah lingkungan ini digunakan membungkus dan mengemas daging dari 7 ekor sapi kurban yang disembelih. Kepada DLH Kota Banjarbaru, Shanti Eka Septiani bilang, inovasi Green Kurban ini merupakan implementasi surat edaran wali kota terkait pembatasan kantong plastik di Kota Idaman. Ya, kita sesuai surat edaran wali kota tentang himbauan untuk pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi untuk mengikuti arahan beliau, kita menggunakan daun jati dan dibungkus sama bakul purun. Selain membatasi volume sampah plastik, DLH Banjarbaru juga mengantisipasi pencemaran lingkungan dengan metode tepat guna pada sisa penyembelihan. Seluruh kotoran dan organ hewan yang tidak terpakai langsung dikumpulkan ke dalam lubang tanah khusus untuk diproses secara alami menjadi pupuk kompos yang siap digunakan dalam waktu 3 bulan. Pada Idul Adha tahun ini, DLH Banjarbaru menyalurkan sekitar 600 paket daging kurban ramah lingkungan. Jumlah penerima manfaat ini didominasi oleh 400 petugas kebersihan jalanan atau pasukan oranye, serta 200 pegawai administrasi dan warga kota di sekitaran area kantor. Syukur alhamdulillah kami dapat daging kurban. Ini setiap tahun sekali gitu. Kurban, daging kurban. Guna menjaga estetika dan higienitas kota, pihak DLH juga mengimbau keras kepada seluruh masyarakat dan panitia kurban di permukiman warga, agar jangan sekali-kali membuang limbah cair maupun kotoran hewan ke area sungai atau saluran air, melainkan harus membuat wadah atau lubang resapan mandiri agar tidak memicu bau dan sumber penyakit. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berkah Hari Raya Idul Adha juga dirasakan oleh para pedagang kecil di Pasar Lama Banjarmasin. Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam menyiapkan hidangan spesial dari daging kurban membuat omset penjualan pedagang bumbu masak basah melejit tajam. Penjualan mereka bahkan mencapai 3 juta rupiah per hari selama momentum Hari Raya ini.
Momentum Hari Raya Idul Adha yang sangat identik dengan tradisi memasak dan makan bersama olahan daging kurban benar-benar menjadi ladang rezeki bagi para pedagang bumbu masak basah giling di Pasar Lama Kota Banjarmasin. Tingginya permintaan racikan bumbu untuk mengolah menu daging kurban membuat angka penjualan lapak pedagang meningkat drastis. Beberapa varian racikan bumbu yang paling banyak diincar oleh warga Banua diantaranya adalah bumbu kuah rawon, bumbu sop, hingga racikan bumbu bistik khas Banjar. Menyikapi lonjakan ini, pedagang bumbu Daya mengaku sengaja menambah ketersediaan stok dagangannya jauh-jauh hari. Jika pada hari biasa dirinya hanya memproduksi 50 kg bumbu basah, kini ia menaikkan kapasitas produksi hingga 300 kg per hari untuk berbagai varian menu masakan. 50 kilo itu sebelum itu ada halah. Kalau di momentum itu ada ini gimana ya? 300 kilo. Kenapa? Kadang lebih. Selain dinilai jauh lebih praktis, penggunaan bumbu basah ini juga sangat memudahkan emas-emas maupun ibu rumah tangga untuk mengolah daging kurban dalam porsi atau jumlah yang besar saat acara keluarga. Sampai sini aja lagi sisanya lah. Salah seorang pembeli, Tati, bahkan sengaja memborong 1 kg bumbu masak bistik untuk memutus waktu racik di dapur agar bisa segera menikmati hidangan bersama keluarga besar. Perluan daging segala macam gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti ini untuk keluarga nanti ya? Kalau mau cepet ya lebih praktis, tapi kalau masih ada waktu aku bikin lah. Oh gitu. Ini. Untuk pasaran harga, aneka varian bumbu masak basah ini dijual secara kiloan dengan patokan harga yang relatif terjangkau, yakni Rp75.000 untuk setiap 1 kilogramnya. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, regenerasi kepengurusan rumah ibadah terlihat di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Pada Kamis siang, pihak takmir masjid secara khusus melibatkan ratusan pelajar tingkat SMP dan SMK Muhammadiyah untuk menjadi panitia inti proses penyembelihan. Langkah ini diambil guna memastikan berjalannya estafet kepengurusan rumah ibadah di masa depan melalui keterlibatan generasi muda. 650 petugas gabungan dikerahkan guna mengelola penyembelihan 105 ekor sapi dan 7 ekor kambing di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Yang menarik, dari ratusan panitia tersebut, pihak takmir masjid memberikan ruang bagi 150 pelajar yang berasal dari SMK Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Pelibatan generasi muda ini bukan hanya untuk membantu proses teknis di lapangan, melainkan sebagai strategi matang dari pihak masjid guna membentuk struktur regenerasi sejak dini. Kita tambahan sapi dan juga kita regenerasi, dan bahkan anak-anak muda kita, generasi muda ini kan lebih energik. Kita ya tua-tua yang 60-70 ini kan sebenarnya sudah waktunya lah menyerahkan oleh mereka, dan kita memberikan arahan-arahan saja, pembinaan dan memberikan bimbingan. Jadi kita alhamdulillah regenerasi ini masih terjadi di jalan. Bagi para pelajar, momentum keterlibatan perdana dalam agenda akbar keagamaan ini menjadi sarana efektif untuk membentuk mentalitas sosial. Energi muda yang mereka miliki menjadi elemen penopang yang sangat membantu untuk meringankan tugas-tugas fisik dari para generasi senior di atas mereka. Dari hikmah yang diambil dari jadi panitia kurban pertama kali ini, dari menurut ulun, hikmahnya itu dapat pembelajaran dari sini, terus bisa terjun langsung ke dunia masyarakat gitu. Nah, jadi bisa mengikuti di masyarakat lain gitu. Dari hasil penyembelihan total 105 ekor sapi dan 7 ekor kambing ini, panitia berhasil mengemas sebanyak 11.000 kantong daging. Seluruh paket tersebut jalur distribusinya akan langsung disalurkan secara tertib kepada warga kurang mampu di sekitar lingkungan masjid maupun kelompok masyarakat lain yang membutuhkan di Kota Banjarmasin. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari insiden yang mengorbankan nyawa,
kesibukan pasca Hari Raya, gerakan lingkungan hingga inovasi kepengurusan masjid. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital, tetaplah waspada, jaga kebersihan lingkungan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman Jejak berikutnya. Tetap semangat!